Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terkait pemuda 11 yang telah kita diskusikan bersama, siapakah dia, masih ingat? Saya ngulang-ulang lagi ya, ceritain soal angka 11 karena angka 11 itu tanggal lahir saya. Nah, di pertemuan hari ini ataupun diskusi kita pada hari ini, kita akan mendiskusikan soal pemuda yang ke-18 yang akan kita diskusikan bersama-sama. Namanya adalah Samurah bin Jundub. Oke teman-teman, ini sengaja ya saya buat videonya malam-malam, sempatnya malam. Jadi ya sorry aja kalau kurang terang atau bagaimana, saya minta maaf. Oke, di pemuda ke-18 yang akan kita diskusikan bersama hari ini adalah, tadi namanya sudah saya sebut, Samurah bin Jundub. Nama lengkapnya adalah Samurah bin Jundub bin Hilal al-Fajari. Nah, Samurah ini adalah sosok yang dikenal jago bergulat sejak kecil. Sejak kecilnya udah jago gulat, gimana besarnya kan ya. Oke, lanjut ke cerita si Samurah bin Jundubnya. Nah, Samurah bin Jundub ini ditinggal kecil oleh ayahnya. Jadi ya Samurah bin Jundub ini menjadi seorang anak yatim sejak kecil. Jadi karena ayahnya sudah meninggal, ibunya itu membawanya pergi berhijrah ke Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, sebenarnya ibunya ini banyak cowok-cowok yang datang untuk meminang, tapi gak jadi. Nah, pada akhirnya at the end ada juga orang dari kalangan Ansor yang datang meminang ibunya, karena ibunya ini punya persyaratan untuk menikahinya. Syaratnya itu adalah bahwa si Samurah bin Jundub ini juga harus dibiayai sampai si Samurah bin Jundubnya dewasa. Itu kan ya. To be honest, saya juga nggak tahu sebenarnya tanggal ataupun tahun lahir dari Samurah bin Jundub. Kalau pemuda-pemuda lainnya kan yang udah kita bahas itu, wah, saya sebutin ya tak kapan atau di tahun keberapa Hijriah lahirnya. Tapi soal Samurah bin Jundub saya memang tidak tahu, jadi ya tidak saya sebut. Untuk tahun wafatnya itu saya tahu itu di tahun ke-59 Hijriah. Jadi usia dari Samurah bin Jundub itu ya lebih dari 59 dong pastinya. Ya kan ya? Lebih lah ya, lebih dari 59 tahun pastinya, karena nggak tahu kita berapa sebelum Hijriah untuk tahun lahirnya. Oke, next kita lanjut teman-teman. Oke, Samurah bin Jundub ini adalah orang yang lahir di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang anak muda yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga belajar hadis dari beliau langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, kita mulai dari ciri-cirinya. Nah, Samurah bin Jundub ini sama seperti dengan pemuda lainnya yang punya karakter kuat juga ya. Nah, Samurah bin Jundub ini adalah seorang yang mulia, cerdas, berani, dan juga seorang panglima. Karena saya bilang panglima, saya jadi ingat awal mula dari Samurah bin Jundub ikut jihad. Nah, awal mula dari Samurah bin Jundub ini ikut Nah, awal mula dari Samurah bin Jundub suaranya kok gitu sih? Nah, awal mula dari Samurah bin Jundub ini ikut berjihad itu gini. Waktu itu kan Rasul sebenarnya memang, bukan waktu itu sih, Rasul itu memang sebenarnya sangat suka dengan anak-anak ya. Sangat suka memperhatikan anak-anak. Jadi pada saat itu mau ada jihad nih. Nah, ada anak ditunjuk ke Rasul. Rasul, ini ada anak, boleh ikut gak ya untuk berjihad? Rasul bilang ya boleh. Terus masuklah anak itu menjadi pasukan berjihad. Ini enggak, saya kurang tahu ya apakah berjihad untuk perang atau bagaimana, pokoknya yang berjihad lah. Terus ditunjukinlah si Samurah bin Jundub. Nah, waktu ditunjukin Samurah bin Jundubnya, ini Rasul bilang enggak. Terus Samurah bin Jundub jawab karena kegigihannya gitu kan ya untuk menjadi pasukan dalam berjihad itu. Rasul, saya mah kalau diajak gelut sama dia, bergulat sama dia, saya pasti menang. Rasul bilang, ya udah kalau gitu buktikan aja dulu kalau kamu memang lebih jago dari dia. Kok dia Rasul terima sih? Saya enggak, padahal saya kan kalau bergulat sama dia saya yang menang. Bergulatlah mereka hingga akhirnya Samurah bin Jundub berhasil mengalahkan anak itu, si Fulan. Akhirnya Rasul pun mengizinkan si Samurah bin Jundub untuk ikut dalam jihadnya. Itulah Samurah bin Jundubnya.
Memang Samurah bin Jundub ini tadi kan udah kita sebut panglima berani juga ya, dan juga meriwayatkan cukup banyak hadis. Semisal kayak gini, soal yang ini memang udah kita tahu ya, soalan fardu kifayah kalau menyolatkan jenazah perempuan itu di tengah kayak gitu kan ya, di pusarnya kayak gitu kan ya. Nah jadi itu juga ada dari Samurah bin Jundubnya yang diriwayatkannya. Terus juga soalan ini gimana sih di neraka nanti? Kalau di neraka nanti itu ada yang dilalau api nerakanya yang sampai ini apa namanya, matahari kaki. Ada yang dilalap api nerakanya itu yang sampai ini lutut. Terus ada yang sampai pinggul, terus ada juga yang sampai leher gitu sih yang dikatain Samurah bin Jundubnya. Ada yang menarik nih dari yang hadis yang diriwayatin oleh Samurah bin Jundub terkait soal perkataan yang baik dan benar. Karena memang dari seluruh tubuh kita ini yang mestinya dijaga paling besar itu lidah kan ya. Ini harusnya dipenjara ini, karena lidah ini gak bertulang tapi bisa aja mengakibatkan hal yang fatal gitu kan ya. Nah Samurah bin Jundub bilang gini, ada perkataan itu yang sebenarnya timbangannya itu untuk keadilan tinggi. Nah ada juga perkataan itu yang mencapai langit dan bumi gitu. Nah dari sekian banyak perkataan itu sebenarnya Allah itu paling suka ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Nah kita nggak dipermasalahin mau pakai yang mana duluan boleh, mau pakai Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, nggak masalah. Pokoknya 4 ini Allah paling suka yang 4 ini kayak gitu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Mau pakai yang mana duluan terserah, mah nggak dipermasalahin. Dan juga kalau kita ini nggak sebisa mungkin lah ya menjauhi ada 4 kata. Saya juga nggak mempelajari lebih dalam ya soal 4 kata ini. Ada aflah, nujaih, rabbah, dan yasar. Keempat kata ini sebisa mungkin kita hindarilah dari nama, baik itu nama kita ataupun nama, kalau dulu kan hamba namanya ya hamba sahaya kan ya, dijauhkan lah. Dari buku yang saya baca katanya semisal yasar itu kan artinya kaya. Nah terus kalau kita kasih namanya yasar dan dia itu miskin, jadi kan bertentangan dengan kondisinya dan namanya gitu. Jadi sebisa mungkin Tuhan janganlah. Jadi ada 4 nama tadi, yasar, rabbah, nufail, nufail ya, ini saya ragu sih, dan aflah gitu. Nah itu dia sih, ada 4 kata yang sebisa mungkin dihindari lah dari yang kita iniin kayak gitu kan ya, dari kita ya, yang dari kita pakai begitu. Nah jadi teman-teman Samurah bin Jundub ini memang anak muda yang ada pada zaman Rasul dan belajar hadis langsung kepada Rasulullah SAW. Di akhir hayatnya itu di tahun ke-59 Hijriah. Iya kan, tadi udah saya sebut sih ya, takut salah lagi. Samurah bin Jundub ini terkena penyakit tetanus. Nah jadi Samurah bin Jundub ini dalam menghadapi penyakit tetanus itu dia punya pengobatannya dengan menggunakan uap air. Jadi dipanasin gitu, terus uap airnya dipakai. Saya juga nggak terlalu tahu sih gimana persisnya, tapi dari yang kita tahu ya begitu dari sirah. Nah jadi wafatnya ataupun meninggalnya Samurah bin Jundub ini karena terkena penyakit tetanus. Waktu diobatin dengan itu tadi, dengan uap air, kan ada periuknya, ada airnya, terus ada apinya gitulah ya. Tiba-tiba tersungkurlah Samurah bin Jundubnya dan meninggal gitu. Jadi ada penyakit tetanusnya, waktu ngobati penyakit tetanusnya dengan cara penguapan air tadi, menggunakan uap air tadi. Nah tersungkur si Samurah bin Jundub ke periuknya yang ada apinya kayak gitu kan ya, terus wafatnya di situ. Nah teman-teman, ternyata ada juga hal menarik yang dikatakan oleh ataupun yang diriwayatkan Samurah bin Jundub. Soalan tadi kan udah saya sebut ya, yang soalan soalan perkataan tadi udah. Nah ini ada soalan golongan laki-laki dan perempuan. Ini mungkin kita anak-anak muda cocok ini buat tahu ini golongan laki-laki dan perempuan ini. So gini, ternyata laki-laki itu dan perempuan itu dibagi kepada 3 golongan. Kita mulai dari yang perempuan. Golongan yang pertama itu adalah perempuan yang muslimah,
alim, sopan, santun, dan berbakti kepada kedua orang tuanya hingga akhir hayatnya. Perempuan-perempuan seperti ini yang santun kepada suaminya juga, melayani suaminya dengan baik. Perempuan yang seperti ini teman-teman jarang untuk ditemukan, sulit lah. Nah, tipe kedua dari perempuan itu adalah perempuan yang kalau saya bahasain sih sebagai pabrik aja, yang hanya melahirkan aja, melahirkan anak aja, udah itu aja. Tipe ketiga itu perempuan beban, yang jadi beban buat orang-orang kayak gitu. Ya beban dalam ngerjain ini jadi beban, ngerjain itu jadi beban. Nah, itu dia tipe perempuannya. Jadi ada tiga, satu yang perfectnya, kedua yang jadi pabrik, yang ketiga yang jadi beban. Laki-laki juga ada tiga. Nah ini dia nih yang perlu kita pahami. Jadi ya teman-teman bisa tahu sendiri jatuh kemana gitu kan ya. Laki-laki itu juga ada tiga tipe. Tipe pertama itu laki-laki yang visioner. Versi sayanya yang visioner, punya pandangan, punya gagasan, cekatan, bisa berdikari gitu. Itu tipe pertama yang visioner. Tipe kedua, orang yang gak punya gagasan, yang gak punya ide. Jadi kalau dia itu punya masalah, datang ke orang lain, bertanya kepada orang lain. Setelah ditanya, orang lain punya pendapatnya diambil, itulah yang dipakai. Itu dia yang bergantung kepada orang lain. Nah ini yang saya sebutnya gak independen, yang bergantung kepada orang lain. Saya sebutnya sih parasit versi sayanya. Dan yang ketiga ini laki-laki yang ya ini nih, laki-laki bangke ini, laki-laki sampah. Udah nggak punya gagasan, nggak punya ide, nanya ke orang juga nggak mau. Ya akhirnya ya gitu-gitu aja, luntang-lantung. Udah nanya ke orang, udah nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya kreativitas. Terus nanya ke orang juga nggak mau. Maunya gitu-gitu aja. Ya udah itu yang bangke itu. Nah jadi Samurai bin Jundub itu, ya itu kan saya buatinnya versi saya tadi ya. Kurang lebih gitu, ada 3 tipe laki-laki dan 3 perempuan. Nah teman-teman jatuh kemana nih? Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu yang bisa kita sampaikan mengenai Samurai bin Jundub, orang yang jago ataupun sejak kecilnya itu bisa bergulat. Terima kasih sudah mendengarkan kita terus dalam cerita-cerita kita pada barisan 20 barisan pemuda zaman Nabi SAW. Semoga menambahkan pengetahuan kita mengenai anak-anak muda pada zaman Rasulullah SAW. Soal ketiga tipe tadi, teman-teman jatuh kemana? Komen di bawah ya, biar kita penasaran juga nih ke teman-teman itu. Ya, tipe seperti apa sih, yang gimana sih gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay dengan kita terus di sini. Rasanya sedih ya, udah hampir habis lah pemuda-pemuda yang akan kita diskusikan. Tapi semoga aja nanti teman-teman masih enjoy dengan materi-materi kita lainnya yang akan kita diskusikan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, ekonomi syariah. Tunggu aja lah ya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya teman-teman. Akhir kata, maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.